menjadi sebuah pertanyaan. Ini pertumbuhan ekonomi 5,2, 5,3, 5,6, 5,7. Apa perubahannya? Apa bedanya bagi kami masyarakat, khususnya kawan-kawan yang ada di pedesaan? Pertumbuhan ekonomi bertambah, APBN bertambah, tapi kami bangun tidur ambil cangkul begitu-begitu saja yang kami lakukan. Jumlah penduduk miskin pedesaan itu ada 14,38 juta orang, di mana BPS saat itu berbicara bahwa penghasilan 300-400 ribu per bulan itu tidak dikatakan miskin. Lalu kami bertanya, dasar 400 ribu tidak miskin itu dari mana? Sementara harga cabai dengan adanya inflasi meningkat begitu kan. Idealnya menurut kami, setiap desa itu perlu mendapatkan dana desa, idealnya itu 5 miliar setiap tahun, dalam rangka mempercepat pengurangan angka kemiskinan, meningkatkan kemakmuran dana desa atau masyarakat desa, dan mempercepat pembangunan infrastruktur di desa. Kalau hanya 933 nggak cukup. Kalau kami dari Jawa Barat mengatakan ke atas takut geledek, ke bawah takut cacing, akhirnya ngegantung di tengah-tengah gitu. Jadi bukan pembangunan dimulai dari desa. Kami berpikir kalau angka 5 miliar bila diberikan kepada 74 ribu, anggaplah 75 ribu desa, maka dibutuhkan anggaran kurang lebih 374 triliun. Ini sebetulnya kurang dari 10% dari APBN kita begitu. APBN kita 3.600 triliun, 3.400 sekarang yang 2024. Jadi hemat kami mengusulkan pada pasal 72 mungkin perlu diubah, bahwa alokasi dana desa lebih baik ditetapkan minimal 10% dari APBN seperti itu. Yang pertama tentunya saya mengapresiasi kepada tim BKD, Pak Sensi dan kawan-kawan, juga para TA Balik yang turut menyambut aspirasi para kepala desa yang beberapa waktu lalu kita terima terkait perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kalau bicara dapil, saya Heri Gunawan, dapilnya Jawa Barat 4 dari fraksi Partai Gerindra. Sekedar catatan tentunya Bapak dan Ibu, jumlah penduduk Indonesia ini ada 270 juta jiwa, di mana 43%-nya atau sebesar 116 juta sekian itu tinggal di desa. Ini berdasarkan data dari BPS, kebetulan BPS juga mitra saya di Komisi 11. BPS juga mencatat pada September 2022 itu jumlah penduduk pedesaan yang miskin itu mencapai 14 juta 38. Dan berdasarkan Kemendagri, jumlah desa di Indonesia ini mencapai 74.960 desa pimpinan. Di mana alokasi dana desa pada tahun 2023 itu hanya sebesar 70 triliun atau hanya 2,2% dari total APBN yang sebesar 3.000 triliun atau kurang lebih 8,6% dari total dana transfer ke daerah sebesar 811 triliun. Sementara realisasi dana desa di tahun 2022 itu ada 67 triliun atau kurang lebih 2,19% dari realisasi belanja negara sebesar 3.090 triliun atau 8,3% dari total TKD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa waktu ini dalam masa sidang akhir ini kita sedang membahas terkait asumsi makro APBN, khususnya kami di Komisi 11, di mana visi yang disampaikan oleh pemerintah pada tahun 2045 itu menjadi negara maju, menjadi negara dengan high income, dan di tahun 2024 itu untuk mempercepat transformasi ekonomi, di mana salah satu di antara programnya adalah terkait masalah penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Pemerintah menargetkan
terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi, rentangnya di antara 5,3 sampai 5,7. Tetapi terkadang menjadi sebuah pertanyaan, ini pertumbuhan ekonomi 5,2, 5,3, 5,6, 5,7. Apa perubahannya? Apa bedanya bagi kami masyarakat, khususnya kawan-kawan yang ada di pedesaan? Mau anggaran 3.000 triliun, bahkan sekarang yang notabene rencana di tahun 2024, APBN kita akan berada di angka 3.476 triliun. Meningkat 400 triliun dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dibanding tahun 2023 ini meningkat 400-an kurang lebih. Pertumbuhan ekonomi bertambah, APBN bertambah, tapi kami bangun tidur ambil cangkul begitu-begitu saja yang kami lakukan. Ini mungkin sekedar catatan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Kembali ke awal, terkait dengan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Di mana kebijakan jangka pendek mengendalikan inflasi, kita pahami, kadang-kadang bukan cuma inflasinya, tapi kebijakan terkait pupuk dan lain sebagainya benar-benar relatif sulit untuk diakses oleh masyarakat yang ada di pedesaan. Demikian juga penghapusan kemiskinan ekstrim. Bahkan dalam program tahun 2024 ini, sampai 2045, 45, itu pemerintah berencana ingin keluar dari middle income trap. Ingin keluar dari middle income trap. Namun di sisi yang lain, kalau kita lihat terkait dana desa ataupun terkait masalah undang-undang tentang desa yang diajukan oleh tim BKD dan para TA di Balai, terkait persentase atau prosentase dana desa sebagaimana yang diusulkan pada pasal 72, sebesar 10% dari dana transfer daerah. Alokasi dana desa sebesar 15% dari dana perimbangan yang terima oleh kabupaten kota. Beberapa waktu lalu kami juga sampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa transfer ke daerah untuk tahun 2024 itu tidak besar. Jumlahnya kurang lebih ada di angka 3,6 triliun, 845 triliun, atau kurang lebih hanya 3,65%-nya. Sementara kalau kita berbicara middle income trap, kalaupun harus dari desa bertumbuh ke kota, harusnya alokasi ini bisa lebih besar dibanding belanja pusat. Kami menganggap terkait dengan usulan yang diajukan oleh kawan-kawan dari BKD 10% dari dana transfer daerah, ini sudah baik. Tetapi ini masih relatif kecil, meskipun prosentasenya sudah relatif baik dibanding tahun 2023. Karena kalau kita mau keluar dari middle income trap, kalau alokasi dana desa, misalnya dengan alokasi 70 triliun tahun 2023, kalau dibagi secara merata oleh 74.900 atau taruhlah 75.000 desa, maka setiap desa itu hanya memperoleh 933 juta. Atau alias kurang dari 1 miliar. Kalau mau keluar dari middle income trap. Kalau toh berbicara pertumbuhan dimulai dari desa, seperti itu. Bapak dan Ibu, jumlah penduduk miskin pedesaan itu ada 14,38 juta orang. Sementara program yang didengungkan oleh pemerintah untuk tahun 2024 cerita tentang penghapusan kemiskinan ekstrim, di mana BPS saat itu berbicara bahwa penghasilan 300-400 ribu per bulan itu tidak dikatakan miskin. Lalu kami bertanya, dasar 400 ribu tidak miskin itu dari mana? Sementara harga cabai dengan adanya inflasi meningkat begitu. Demikian juga kalau kita berbicara terkait masalah middle income trap di 2020 atau 45 dan 2024 mau datang, mau berjalan, idealnya menurut kami, setiap desa itu perlu mendapatkan dana desa, idealnya itu 5 miliar setiap tahun. Dalam rangka mempercepat pengurangan angka kemiskinan, meningkatkan kemakmuran dana desa atau masyarakat desa,
dan mempercepat pembangunan infrastruktur di desa. Kalau hanya 933 nggak cukup. Kalau kami dari Jawa Barat itu mengatakan ke atas takut geledek, ke bawah takut cacing, akhirnya ngegantung di tengah-tengah gitu. Jadi bukan pembangunan dimulai dari desa. Kami berpikir kalau angka 5 miliar bila diberikan kepada 774.000, anggaplah 75.000 desa, maka dibutuhkan anggaran kurang lebih 374 triliun. Ini sebetulnya kurang dari 10% dari APBN kita begitu. APBN kita 3.600 triliun, 3.400 sekarang. Yang 2024. Jadi hemat kami mengusulkan pada pasal 72 mungkin perlu diubah bahwa alokasi dana desa lebih baik ditetapkan minimal 10% dari APBN, seperti itu. Kalau kita memang berminat merubah desa dan kita ingin keluar dari middle income trap. Terkait pasal 39 yang mengusulkan perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, saya pikir di sini saya yakin semua fraksi pasti setuju. Hanya mungkin tinggal kita siapkan. Kalau kemarin 6 kali 3, apakah sekarang mau 9 kali 2 atau 9 kali 3? Dan saya berharap nanti di dalam term kata-katanya itu dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya atau 2 periode berikutnya. Nah, ini harus dipertegas di sini, tidak menggantung begitu loh. Kalau toh 2 periode berarti 18 tahun, 2 kali 9. Kalau toh 3 periode berarti 3 kali 9. Ini tergantung konsesi. Atau mungkin model seumur hidup. Ya silahkan saja. Semakin hebat tentunya semakin panjang begitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau tadi kita bicara terkait masalah prasa yang dapat dipilih kembali, saya juga mendukung upaya tunjangan purna tugas yang diberikan kepada kepala desa sesuai dengan pasal 26 ayat 3 huruf C dan tunjangan purna tugas untuk anggota BPD pasal 62 huruf F. Tunjangan purna tugas saya pikir layak diberikan kepada kepala desa atau anggota BPD yang telah mengemban tugas untuk memimpin desa. Namun mungkin akan lebih baik juga kalau ada tulisan di situ sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dikhawatirkan ini menjadi kurang optimal. Jadi jumlah tunjangan purna tugas yang diberikan para mantan kepala desa ataupun kepada BPD tidak optimal. Kami mengusulkan agar besaran tunjangan purna tugas ini dapat dipertegas, sehingga menjadi tolak ukur yang baku dalam memberikan tunjangan purna tugas kepada para kepala desa dan anggota BPD. Kembali kepada kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, di mana salah satunya adalah meningkatkan investasi. Saya berharap mungkin teman-teman di BKD atau dari TA Balik dapat mengkaji lebih dalam terkait masalah BUMDes. Karena ini bisa menjadi tolak ukur dan maju tidaknya, berkembang tidaknya kepemimpinan di sebuah desa. Mungkin ini juga bisa menjadi peluang agar para kepala desa, kalau memang dia sudah mampu untuk memaintain atau mengurus BUMDes, akhirnya dia menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha, dia berhitung, kalau jadi kepala desa sekian, kalau jadi entrepreneur sekian, lebih baik saya jadi entrepreneur saja, karena lebih menguntungkan begitu. Ini kan akan meningkatkan daya juang ataupun daya dongkrak kemajuan sebuah negara yang dimulai dari desa. Kami berharap kajian-kajian ini bisa lebih komprehensif lagi nanti dari tim BKD dan tim TA Balik, agar apa yang ingin kita perjuangkan, bahwa kemajuan dimulai dari desa bisa berjalan dengan lebih baik. Demikian pimpinan. Terima kasih.